Kenapa kita seringkali cemas mikirin sesuatu yang belum tentu terjadi? Dan mengapa kita seringkali takut sama hal itu? Misalnya, lo lagi ada ujian. Setelah selesai ujian, lo mulai cemas. Aduh, nilai gua nanti jelek atau bagus ya? Contoh lain, misal lo belum ngerjain tugas kuliah lo. Terus lo takut gara-gara itu. Dan lo berpikir, aduh, tugas gua belum kelar lagi. Dosen bakal marah banget gak ya? Dan banyak lagi. Nah, ternyata banyak hal di luar kendali kita yang sering bikin kita sering cemas, sering overthinking, apalagi kalau sampai menyangkut masalah mental. Terus gimana sih cara ningkatin kontrol diri? Gimana sih cara menghadapi hidup yang penuh ketidakpastian? Jadi tonton sampai habis dan simak terus video dari Suara Kehidupan. Dalam perjalanan hidup kita, ada banyak hal yang ingin kita kendalikan, mulai dari hal kecil, kayak milih baju setiap pagi contohnya. Dan ada hal besar, contohnya kayak merancang tujuan atau impian kita. Dan tentunya, kita selalu berusaha agar semuanya berjalan sesuai rencana. Kita bahkan siap ngasih yang terbaik dari diri kita untuk mewujudkannya. Nah, ternyata ada banyak hal yang ada di luar kendali kita, yang gua udah bilang di awal, dan itu adalah ketidakpastian. Contoh ketidakpastian itu apa aja sih? Cuaca, kemacetan, hari esok, dan banyak lagi. Di kehidupan nyata misalnya, lo udah nyiapin materi buat presentasi, dan lo juga udah pelajarin materi yang lo buat, dan lo berharap biar semuanya berjalan lancar. Tapi ternyata ketika udah harinya, itu terjadi di luar ekspektasi lo. Ternyata hari itu mulai dari alat, bahan, dan materi yang udah lo buat hilang gak tahu kemana. Nah, pastinya hal semacam itu bikin lo cemas. Tapi, apakah itu artinya lo harus terus ngerasain cemas dan menderita karena ketidakpastian dalam hidup? Atau ada nggak sih cara biar kita tetap santuy menghadapi ketidakpastian? Min, kenapa sih topik kali ini meleset ke filsafat? Gak nyambung banget? Kenapa tiba-tiba jadi bahas stoikisme? Jadi gini ya, self-improvement itu menyangkut banyak hal atau aspek di kehidupan kita, termasuk yang bakal kita bahas di segmen ini. Oke, lanjut. Pertama, gue mau cerita sedikit tentang apa itu stoikisme. Di zaman Yunani kuno, sekitar 300 sebelum Masehi, muncul sebuah aliran filsafat yang disebut Stoa atau stoikisme. Dan hal menariknya, konsep-konsep dari filsafat ini ternyata masih relevan dan berguna untuk menghadapi tantangan zaman modern. Salah satu pertanyaannya adalah, bagaimana kita melihat kegagalan? Menurut stoikisme, kegagalan sebenarnya bukanlah sesuatu yang benar-benar gagal. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita lihat gimana sih orang-orang Yunani kuno menghadapi ketidakpastian dan kegagalan. Dikutip dari buku Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Ada cerita menarik nih dari sekitar 300 sebelum Masehi tentang seorang pedagang kaya yang bernama Zino dari Siprus. Nah, saat itu dia lagi berlayar dari Phoenicia ke Piraeus pakai kapal laut ngelintasin laut Mediterania. Di atas kapal, Zino tuh bawa barang berharga kayak pewarna tekstil ungu yang sering dipakai untuk mewarnai jubah para raja. Tapi, nasib buruk menimpanya ketika kapal yang ditumpanginya karam dan semua muatan dagangannya lenyap. Parahnya lagi, bukan cuma harta benda yang hilang. Zino juga terdampar di Athena, sebuah kota yang asing baginya. Tapi di Athena, dia nemu sesuatu yang menarik di sebuah toko buku. Di sana, dia nemuin sebuah buku filsafat yang menginspirasinya. Karena dia ketemu sama para filsuf yang nulis buku tersebut, Zino mulai belajar dari mereka, dan akhirnya menjadi seorang pengajar di sebuah teras berpilar, yang disebut Stoa dalam bahasa Yunani. Nah, dari cerita itu, misalnya lo mengalami situasi serupa dengan Zino, apa sih yang bakal lo lakuin? Mungkin beberapa dari kita bakal merenung sambil nangis mungkin. Tapi uniknya, Zino melihat nasib buruknya sebagai peluang untuk menemukan kedamaian dalam dirinya ketika dihadapkan pada tantangan. Nah, di segmen selanjutnya, gue bakal jelasin tentang gimana sih cara menghadapi ketidakpastian dan tetap santuy jalanin hidup. Dan apa hubungannya sama semua ini? Ada beberapa prinsip utama dalam stoikisme yang bisa lo pelajari. Pertama, hidup selaras dengan alam. Kalau lo pengen nikmatin hidup yang tentram, hiduplah selaras dengan alam. Inilah inti dari ajaran stoikisme. Kedua, kebahagiaan dari kebaikan. Stoikisme percaya kalau kebahagiaan bisa diperoleh dengan cara mengejar kebaikan, bukan dari kepemilikan atas benda-benda. Selanjutnya, mengendalikan pikiran bukan peristiwa eksternal. Banyak hal yang terjadi seringkali berada di luar kontrol, dan bukan tergantung pada diri kita.
Tapi, cara membentuk opini terhadap peristiwa tersebut sepenuhnya bisa kita kendaliin. Prinsip selanjutnya, memiliki sumber daya batin untuk berkembang. Stoikisme percaya kalau setiap orang punya sumber daya batin yang dibutuhkan untuk berkembang. Dengan sumber daya tersebut, lo bisa ngilangin emosi yang beracun dan menggantikannya dengan emosi yang baik dan positif. Nah, yang kelima, nggak mengeluh dan nggak menyalahkan orang lain. Prinsip selanjutnya yang bisa lo pelajarin dari stoikisme adalah nggak ngeluh dan nggak nyalahin orang lain terhadap apa yang terjadi. Ini artinya cuma diri lo yang bisa ngebiarin sesuatu yang buruk terjadi, yaitu karena pilihan dan tindakan diri lo sendiri. Nah, perlu lo ketahui, ada 3 tokoh penting yang mengembangkan pemikiran stoikisme, di antaranya Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca. Nah, jadi inti dari ajaran stoikisme, intinya apapun yang bisa lo lakuin, lakuin. Apapun yang udah terjadi, biar terjadi. Apapun yang gak bisa lo ubah, lo terima. Jadi dengan prinsip ini, lo bakal bisa ngehadepin ketidakpastian dan gak takut sama kegagalan. Ketika lo menerapkan stoikisme dalam hidup, tentunya ada benefit yang bisa lo dapet. Pertama, lo bakal jadi seseorang yang lebih mudah untuk bersyukur. Ini karena lo terlatih untuk melihat hal positif daripada hal negatif dari suatu peristiwa atau kejadian. Yang kedua, lo bisa mengontrol emosi yang lo rasain, sehingga nggak ngerugiin diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, lo bersikap lebih realistis terhadap apa yang terjadi dan gak kebawa emosi. Dan yang terakhir, gak gampang nyalain orang atau peristiwa-peristiwa buruk. Jadi, jangan takut sama kegagalan. Terima aja meskipun hidup gak ada yang pasti, karena lo gak bisa kendaliin sesuatu yang belum dan yang udah terjadi. Lo cuma bisa kendaliin sesuatu yang bisa lo kendaliin. Jadi apapun itu, hadapin. Kayaknya pembahasan kita sampai sini dulu. Kira-kira mau bahas apa lagi nih di video selanjutnya? Terakhir, thank you banget buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media lainnya dari Suara Kehidupan.